Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aldi Suridin dari kelas 2F Prodi Budidaya Tanaman Hortikultura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pembahasan di mata kuliah pengelolaan limbah pertanian. Nah, mari kita simak videonya. Baiklah, kita masuk di pembahasan. Berbicara tentang pengelolaan limbah pertanian, ada baiknya kita membahas dulu tentang pengertian ataupun definisi dari limbah itu sendiri. Limbah merupakan material sisa atau buangan yang dianggap sudah tidak memiliki nilai dari suatu proses produksi, baik itu dari proses produksi di bidang industri maupun domestik atau rumah tangga. Sedangkan limbah pertanian adalah bagian tanaman pertanian di atas tanah, baik itu pucuk tanaman maupun batang dari sisa tanaman yang telah dipanen, yang dapat digunakan ataupun dimanfaatkan sebagai alternatif lainnya di bidang pertanian, misalnya saja sebagai pakan ternak. Baiklah, pembahasan selanjutnya yakni macam-macam ataupun jenis-jenis limbah. Limbah dapat diklasifikasikan secara umum menjadi 4 bagian. Yang pertama itu limbah berdasarkan senyawanya, yang kedua limbah berdasarkan sumbernya, yang ketiga limbah berdasarkan wujudnya, dan yang terakhir itu limbah B3. Yang pertama, limbah berdasarkan senyawanya. Limbah berdasarkan senyawanya dapat dibagi menjadi 2, yakni limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik adalah limbah yang memiliki kandungan senyawa hidrokarbon dan cenderung mudah untuk terurai. Contoh dari limbah anorganik ini yakni sisa-sisa makanan. Sisa-sisa makanan ini misalnya sayuran yang telah busuk. Selanjutnya limbah anorganik. Limbah anorganik ini merupakan kebalikan dari limbah organik itu sendiri. Limbah anorganik adalah limbah yang tidak memiliki kandungan senyawa hidrokarbon dan cenderung akan sulit ataupun akan lama untuk terurai. Contoh dari limbah anorganik ini adalah kertas, plastik, kaleng, dan lain-lain. Yang kedua yaitu limbah berdasarkan sumbernya. Limbah berdasarkan sumbernya dapat dibagi menjadi 4 bagian juga. Yang pertama itu limbah pertanian, yang kedua yaitu limbah rumah tangga, yang ketiga limbah industri, dan yang terakhir adalah limbah pertambangan. Yang ketiga limbah berdasarkan senyawanya atau limbah berdasarkan wujudnya. Limbah berdasarkan wujudnya ini dapat dibagi menjadi 4 bagian juga. Yang pertama itu limbah padat, cair, gas, dan limbah suara. Selanjutnya yakni pembahasan terakhir yakni di macam-macam ataupun jenis-jenis limbah, yaitu limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Limbah B3 mengandung bahan beracun dan berbahaya yang secara langsung atau tidak langsung dapat merusak lingkungan hidup dan mengganggu jalannya ekosistem dan kesehatan manusia. Contohnya antara lain anti bekas ataupun asam sulfat. Selanjutnya yakni jenis-jenis atau macam-macam dari limbah pertanian. Limbah pertanian dapat diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama itu limbah pertanian berdasarkan waktunya dan limbah pertanian berdasarkan bentuknya. Limbah pertanian berdasarkan waktunya dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama limbah prapanen, limbah panen maupun limbah pasca panen. Limbah prapanen biasanya berupa daun yang telah gugur, ataupun buah yang tidak berkembang dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu limbah panen. Biasanya limbah panen ini kita dapatkan setelah hasil dari produksi, misalnya saja itu jerami, batang, dan sekam yang merupakan sisa dari hasil produksi. Yang ketiga yaitu limbah pasca panen. Limbah pasca panen ini adalah buah atau hasil panen yang telah rusak atau tidak memenuhi aturan dari kualitas yang berlaku atau telah melalui tahap pensortiran. Yang kedua yaitu limbah pertanian berdasarkan bentuknya. Limbah pertanian berdasarkan bentuknya juga dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama itu limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Limbah padat adalah limbah yang wujudnya padat atau dapat dipegang. Contohnya adalah limbah prapanen, pasca panen, maupun limbah saat panen. Yang kedua yaitu limbah cair. Limbah cair ini berasal dari air
yang dipakai untuk membersihkan bahan pangan, sisa pupuk cair maupun sisa air yang digunakan untuk membilas hasil panen dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu limbah gas. Limbah gas ini berasal dari proses pengeringan daun teh. Uap air harus dibuang dengan menggunakan cerobong asap agar tidak mengganggu udara yang dekat dengan kawasan hunian penduduk. Selanjutnya yaitu sifat-sifat dari limbah B3. Limbah B3 ini adalah limbah bahan berbahaya dan beracun. Sifat-sifatnya yaitu yang pertama mudah meledak, yang kedua pengoksidasi, yang ketiga mudah menyala, yang keempat beracun, yang kelima berbahaya, yang keenam korosif, yang ketujuh bersifat iritasi, yang kedelapan berbahaya bagi lingkungan, dan yang terakhir bersifat karsinogenik. Mengingat sifat-sifat dari limbah B3 ini sangat berbahaya, jadi untuk pengendaliannya dapat kita kurangi untuk penggunaan maupun hasil-hasil produksi yang dapat menghasilkan limbah B3 ini. Selanjutnya yakni pembahasan mengenai potensi limbah pertanian. Potensi limbah pertanian secara umum, limbah hasil pertanian dan perkebunan cukup tersedia di berbagai daerah di Indonesia. Namun, potensi limbah ini untuk digunakan sebagai pakan ternak belum dikembangkan secara optimal. Jadi, potensi limbah di Indonesia itu secara umum sangat besar, akan tetapi pemanfaatannya itu dari manusia itu masih cukup kurang, sehingga diperlukan inovasi-inovasi dari masyarakat ataupun umum untuk memanfaatkan hasil-hasil dari limbah pertanian ini. Selanjutnya yakni hubungan limbah pertanian dengan pencemaran lingkungan. Berbicara mengenai hubungan limbah dengan pencemaran lingkungan, tentu ini sangat berkaitan erat, di mana limbah pertanian ini ketika tidak diolah maupun dibuang secara sembarangan tentu akan berdampak bagi kerusakan lingkungan. Ketika lingkungan rusak, maka ekosistem pun akan mengalami ketidakseimbangan, sehingga dampak terburuknya itu dapat berdampak bagi kesehatan manusia. Untuk kesimpulan pada materi kali ini, bahwa secara umum limbah merupakan hasil atau buangan atau sisa yang dianggap tidak memiliki nilai dari hasil produksi, baik itu industri maupun domestik atau rumah tangga. Sedangkan limbah pertanian adalah limbah atau hasil yang hasil dari tanaman yang berada atas tanah, baik itu pucuk tanaman maupun sisa tanaman dari hasil panen yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan pertanian lainnya. Secara umum limbah sangat bermanfaat bagi manusia, akan tetapi kita kembali lagi mengenai pemanfaatannya. Bagaimana manusia untuk memanfaatkan limbah ini, baik untuk hal-hal positif maupun negatif. Mungkin sekian dari pembahasan saya kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan maupun pengetahuan bagi teman-teman yang telah menonton video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.